harapannya memang, kita bisa tahu sebenarnya seberapa penting sih peran dari pengetahuan itu dalam, proses pembuatan kebijakan, terus apakah memang, kebijakan tanpa pengetahuan itu bisa jalan atau seberapa penting hal itu dan biasanya kan, pengetahuan-pengetahuan itu kita bisa dapatkan dari, apa namanya, dari proses riset gitu ya, dari proses penelitian. Jadi, apa namanya, itu yang akan kita bahas, hari ini dan, hal apa, itu yang biasanya, teman-teman dari CIPG juga, lakukan gitu, bridging research to policy. Ya, sudah semakin, ramai. Sambil masih menunggu ini ya, menunggu pemateri yang satunya. Oke, ya. Natural. Halo Kak Ari, mahasiswa. Salam kenal, iya salam kenal juga. Apa nih, apa namanya, kuliahnya Mas Ari? Apakah juga di sektor-sektor apa, sosial atau lebih ke STEM mungkin, yang lebih ke kebijakan atau apa namanya, lebih ke sains. Yang teman-teman yang lainnya boleh dituliskan juga ya, hari ini hadir di sini gitu, apa namanya, dari institusi mana aja gitu, teman-teman JPG pengen tahu sebenarnya, apa, background dari teman-teman gitu ya, itu dari mana saja gitu, kok tertarik sih untuk ikut, apa namanya, IPG Talk, gitu. Halo, salam kenal juga Mas Aji, mahasiswa HI, masih mahasiswa. Banyak yang masih mahasiswa ya, jurusan sistem informasi. Kayaknya banyak juga nih yang apa namanya yang nggak mahasiswa. Boleh dituliskan juga mungkin dari instansi mana. Dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumbawa ya, Mas Irawansyah. Jauh juga ini. Terus ada Mas Suhari Rahman Abdillah, dulunya teknik perminyakan, sekarang jadi mahasiswa lagi, jurusan Public Policy. Pas. Oke. Hmm? Hmm. Ini pada mahasiswanya ini mahasiswa S1, S2, atau S3 ya? Kayaknya bisa jadi nih kalau yang pada sekolah lagi nih, kalau nggak S2, S3.
Oke. Ya. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di IPG Talks hari ini dengan judul Behind the Scene Policy Making, The Role of Knowledge gitu ya. Bersama Ibu Wijayanti atau Ibu Anti dari The Smeri Institute dan juga nanti ada Mas Agung Hikmat, sekarang menjadi advisor di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedikit informasi tentang para pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Bu Wijayanti Isdioso, bacanya begitu ya Bu ya? Iya. Iya benar. Bu Anti ini sekarang menjadi direktur riset ya, direktur di The Semeru Research Institute, yang sama-sama kita lokasinya ada di Jakarta. Begitu dulu background studinya malah Economic Studies ya Bu, Department of Economics di University of Queensland, Australia, dan sudah di Semeru dari tahun 2003, betul Ibu? Iya. Iya, jadi udah Lama banget ya. 17 tahun. 17 tahun di mengulik kebijakan di Indonesia gitu ya. Pesertanya ini ada yang umurnya mungkin 16 tahun kali ya? Bisa jadi. 17 tahun. Bisa jadi juga. Jadi macam-macam kan tadi bilangnya mahasiswa, tapi karena kita nggak tahu mahasiswanya apakah mahasiswa S1, mahasiswa S2, atau mahasiswa S3 kan, jadi nggak bisa memprediksi umurnya nih, kecuali kalau SMA, baru bisa diprediksi. Kemudian selanjutnya ada pemateri yang kedua, yaitu Mas Agung Hikmat, yang sekarang menjadi advisor di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Judulnya ini lagi menggarap sebuah proyek tentang digital transformation gitu ya. Mas Agung udah ada kah? Ya, halo Mbak. Oh, oke, ya. Terus habis itu memang apa namanya lebih banyak bergelut di bidang digital, digital governance, kemudian digital transformation, dan sebelumnya juga pernah menjadi advisor di kantor staf Presiden Republik Indonesia atau KSP di tahun 2016 sampai 2019, dan dulunya ngambil kuliahnya ini masternya di 2 tempat itu karena Erasmus ya, jadi langsung barengan ya di Aalborg University dan University of, aku susah nih bacanya, Strathclyde, itu bener nggak? Betul, Oke, oke, ya. Jadi memang videonya belum ada nih Mas Agung nih. Ya. Oke, nah jadi itu ya, ada di 2 tempat itu gitu. Dan sore ini kita akan membahas tentang tentang behind the scene policy making. Sebenarnya apa sih gitu? Kenapa sih kita mengadakan IPG Talks pada sore hari ini? Mungkin sedikit saya mau memberikan gambaran gitu ya kepada teman-teman yang hadir sore ini. Sebelumnya selama pandemi gitu ya, udah berapa bulan, terhitung dari bulan Maret sampai udah nggak terhitung lagi harinya gitu. Ini udah penggunaan sosial media tuh rasanya semakin tinggi gitu, dan di situ diskursus tuh menjadi sangat rame gitu, terjadi setiap harinya gitu. Dan salah satu yang sering menjadi pembahasan itu juga bahwa teman-teman itu di sosial media sering banget mendiskusikan tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ada saat ini gitu, seperti kemarin itu sempat rame-rame tentang Omnibus Law, yang RUU Cipta Lapangan Kerja, bahkan sampai ada yang menyingkatnya itu menjadi RUU Cilaka gitu ya. Kemudian membahas tentang kartu prakerja, kemudian pembelajaran jarak jauh, dan lain sebagainya, yang kadang-kadang kita rasa banyak sekali kritiknya gitu, dibilang, oh kayaknya kebijakan pemerintah itu lebih banyak ke Jawa sentris atau bahkan Jakarta sentris gitu ya, dirasa tidak inklusif dan tidak tidak berpihak kepada semua orang gitu.
yang menjadi target dari kebijakan tersebut. Jadi sore ini kita mau membahas tentang itu. Sebenarnya di balik layar policy making itu dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri itu gimana ya prosesnya gitu, peran dari pengetahuan itu sendiri gimana ya? Kenapa kok banyak banget sih kritikan-kritikan yang muncul terhadap kebijakan-kebijakan ini, dan kritikan tersebut juga memberikan petunjuk bahwa kadang-kadang dirasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk membukanya, kita mau tanya dulu kepada Bu Anti nih yang udah 13 tahun melihat proses pembuatan kebijakan di Indonesia juga ya, Bu. Nah, menurut Bu Anti sendiri, Bu, boleh diceritakan kira-kira dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, kritik-kritik yang masuk, dibilang tidak inklusif dan lain sebagainya itu tuh kira-kira kenapa ya, Bu? Kok bisa dalam skala yang bersamaan gitu ada banyak orang-orang yang menyampaikan bahwa oh kayaknya kebijakan ini tuh tidak berpihak gitu, dan bahkan dibilang Jawa sentris dan Jakarta sentris gitu, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Andina ya, dan teman-teman CIPG ya. Ini menarik ya. Ini lagi banyak yang hadir yang muda-muda ini, jadi saya merasa muda. Tadi itu dipersoalkan mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan ya. Kita tahu bahwa proses pengambilan kebijakan itu adalah bukan suatu hal yang linier ya, banyak faktor gitu ya. Tapi yang utama itu tentunya faktornya itu adalah politis ya. Kalau pasti ada political interest lah gitu ya. Political interest itu nggak selalu buruk sih gitu ya, karena akan political interest itu akan sangat dibentuk oleh bagaimana kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat itu bergerak gitu ya, karena sekarang kita negaranya lebih demokratis, makanya tentunya itu juga membawa perubahan ya, karena saya melihat sudah sebelum saya masuk di Semeru juga kebetulan saya bekerja di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan memberikan saran-saran untuk kebijakan publik gitu ya. Jadi saya melihat bagaimana perubahan gitu ya cara pengambilan kebijakan dari zamannya era Orde Baru gitu ya, pada waktu Bapak Presiden kita masih Pak Soeharto gitu ya, sampai sekarang itu sudah sangat berbeda gitu ya. Kalau dulu itu semuanya lebih di balik pintu tertutup lah, masyarakat tuh nggak tahu, pokoknya tahu-tahu sudah ada kebijakan aja gitu ya. Tapi sekarang itu semuanya lebih terbuka gitu ya prosesnya, itu sebagian tentunya ya itu bisa diamati gitu ya. Nah tentunya ini kalau kita melihat ketika orang mengambil kebijakan itu banyak hal yang dipertimbangkan ya. Gitu. Kalau tadi itu kita melihat bahwa Jawa sentris karena kebetulan mungkin juga ibu kotanya ada di Jawa gitu ya, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa 50% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Lebih bahkan ya, lebih dari 50% gitu ya. Jadi tentunya ini juga mempengaruhi ya, karena ketika mengambil kebijakan tentunya akan diperhatikan juga bagaimana jumlah orang yang mendapat manfaat gitu ya. Kemudian juga kita melihat juga biaya sosial yang akan kebijakan tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang ya gitu. Tetapi juga kalau tadi dibilang untuk mengambil kebijakan itu diperlukan basis-basis data dan sebagainya. Nah itu ya tentunya itu menjadi bagian kecil ya dari bahan pertimbangan gitu ya. Selain banyak faktor-faktor lain, ketersediaan sumber daya dan juga sebetulnya kemampuan dari pengambil kebijakan dan kemampuan kita yang memberikan saran-saran kebijakan gitu ya. Mungkin itu dulu ya nanti. Oke, boleh. Untuk Jadi membuka ya, Bu. elaborasi. Ya. Untuk membuka gitu. Salah satu poin yang disampaikan oleh Bu Anti bahwa memang kebijakan itu yang diambil itu ya ada kata bijak di dalamnya. Jadi kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang, makanya memang mengambil mana yang kira-kira paling bijak untuk diaplikasikan, seperti itu ya Bu Anti ya, kurang lebih. Ya. Nah, di sini sebenarnya yang kita ingin bahas selanjutnya adalah kira-kira pengetahuan dalam kebijakan itu terkait dengan
evidence based policy making ya, terciptanya evidence based policy making atau kebijakan yang sesuai dengan bukti dan lain sebagainya. Nah, pengen nanya selanjutnya ke Mas Agung mungkin terkait dengan ini evidence based policy making, Mas Agung Hikmat, boleh diceritakan nggak kira-kira kalau misalnya seperti pada kasus PJJ, katakanlah ya, dibilang PJJ itu apa namanya, selama COVID memang anak-anak itu kan tidak bisa datang ke sekolah karena alasan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa memang di Indonesia itu nggak semua orang itu bisa mengakses internet secepat di Jawa, atau mungkin mereka juga bahkan tidak punya apa namanya gawainya gitu ya, alat-alat atau device-nya untuk mengakses internet tersebut dan lain sebagainya. Nah, berhubung sekarang di apa menjadi advisor juga nih di Kementerian Pendidikan, gimana sih Mas Agung sebenarnya di balik layarnya ketika membuat apa namanya kebijakan-kebijakan serupa tersebut, itu perannya agar bisa menjadi kebijakan yang apa namanya bisa dibilang mengandung evidence based policy making tuh prosesnya gimana sih? Oke. Terima kasih Mbak. Ini saya juga mungkin untuk menjawabnya jadi sedikit echoing apa yang tadi disampaikan Bu Anti gitu ya. Saya rasa itu emang sulit dijawab gitu ya, bagaimana kita misalnya benar-benar pengen punya keputusan-keputusan yang pure teknokratik gitu ya, bahwa sebenarnya kebijakan juga tidak didesain dalam ruang yang vakum gitu kan. Dan emang apa namanya, banyak hal-hal politis yang sebenarnya mau digimanain caranya pun, kalau emang udah ada interest atau ada leniency mengarah ke satu kebijakan, itu sebenarnya bisa aja tetap di drive ke sana. Jadi ini mohon maaf nih, saya membukanya jadi dengan sedikit gambaran yang kelabu gitu ya. Kalau misalnya kita adalah proponen orang yang teknokratik gitu ya, tapi misalnya karena saya juga sempat baca gitu, kalau misalnya suatu keadaan itu udah fully driven by data, fully driven by evidence, apakah artinya technocratic will ever prevail terhadap political gitu ya? And is it necessarily a good thing atau enggak gitu? Sebenarnya ya enggak juga gitu ya. Political ideology dan teknokratik itu emang justru nature-nya harus seimbang gitu. Misalnya gitu ya, kalau dari seharian kita nggak sedikit kok melihat kementerian-kementerian yang memang sudah didesain untuk zaken, untuk kerja, untuk teknokratik gitu ya. Dari mulai pemilihan menterinya, pemilihan eselon-eselon satunya, terus secara proses kerjanya gitu ya. Tapi apakah artinya dari situ udah bisa pure evidence based atau teknokratik? Mungkin belum tentu juga gitu ya. Atau misalnya juga dari secara proses kerja nih, tentunya orang-orang yang pemikir teknokratik memikirkan sedemikian rupa gimana governance dan proses kerja yang bisa ideal dan memberikan jawaban yang technocratically sound. Misalnya gerakan-gerakan kayak Open Government Partnership gitu ya, yang sempat diikutin juga oleh Indonesia dari 2011 sampai sekarang, mencoba untuk mengumpulkan berbagai macam masukan lewat CSO, lalu Bappenas juga bisa dibilang cukup progresif juga sebenarnya Bappenas gitu ya, punya musrenbang yang terbuka, terus kemarin juga SDGs udah dibuat seinklusif mungkin, tapi there's always a question of how much is enough gitu ya. Pasti akan tetap ada yang bertanya gitu, kenapa kita nggak diikuti, kenapa kita nggak diikutkan, kenapa nggak diikutkan gitu ya. Itu dari segi proses gitu. Tapi apakah artinya kita harus berhenti dan nyerah? Ya nggak juga gitu. Jadi kalau misalnya dari Kementerian Pendidikan itu punya pendekatan yang saya pribadi share sekali ya, ini pendekatannya untuk bisa ngebalance antara pendekatan politis dan pendekatan teknokratis ini, yaitu melalui digital gitu ya. Ya mungkin saya bisa tetap menyisipkan reservation terhadap solusi digital ini gitu ya. Apakah itu akan berhasil atau enggak? Tapi kalau boleh fair gitu ya, assessment pribadi saya, mungkin ini adalah salah satu hope yang cukup besar untuk mendorong evidence based policy making gitu. Karena apa?
Karena kalau saya boleh mensimplifikasi sedikit, evidence-based policy making itu apa sih filosofinya gitu ya? Filosofinya adalah policy maker tahu nih root cause dari suatu masalah atau root cause dari untuk mencapai suatu impact itu apa. Setelah dia tahu root cause-nya, dia harus tahu cara delivernya gimana dan deliver it well gitu kan. Dan setelah tahu deliver it well, we need to communicate it well gitu ya. Yang saya khawatir sebenarnya kalau 3 aspek ini belum dipenuhi secara utuh, itu juga jadi persepsi di publiknya, pengambilan kebijakannya ini nggak equal nih, nggak fair, atau ya karena sebenarnya eksekusi kebijakannya nggak rapi gitu ya. Misalnya gitu, sekarang Indonesia merdeka udah 70 tahun, pendidikan udah digelar 70 tahun lebih juga gitu. Are we doing good atau enggak? Sebenarnya kalau secara akses, we are doing good gitu ya. Dari tahun ke tahun, murid-murid SD semakin banyak, angka partisipasi semakin meningkat. Tapi mulai sekarang disoroti students ini belajar atau enggak gitu kan. Nah ini kan udah mulai ada proses root cause identification yang cukup kompleks nih, yang sebenarnya orang-orang sains itu udah harusnya bisa masuk. Yang nggak bisa kalau model perpolitikan kita sekarang menghasilkan kader-kader yang mungkin ini saya nggak tahu ya, mungkin terlalu blunt untuk saya bilang, yang nggak semuanya technocratically background-nya bagus gitu ya, orang-orang yang berbackground politik sekarang gitu. Mungkin mereka tetap perlu bantuan dari berbagai pihak epistemik gitu, menggambarkan sebenarnya anak-anak itu belajar atau enggak dan kenapa nggak belajar gitu. Dalam arti misalnya PISA score, oke, dia udah diadopt, oke, anak-anak di kelas sebenarnya kompetensinya nggak meningkat nih di Indonesia. Investasi ke sekolah udah gede, investasi ke guru udah gede, kasih bantuan tunjangan guru udah gede, tapi kenapa learning outcome nggak naik-naik? Itu kan udah ada satu capture dari epistemic community yang kita dengar. Yang kita dengar juga ternyata apa nih solusinya gitu ya. Nah kita udah mendengar, ternyata anak-anak di dalam kelas itu nggak bisa semerta-merta diajarkan sama rata. Harus ada dilakukan assessment yang individual basis gitu ya. Ternyata di dalam satu kelas itu ada 3 orang yang numerasinya tuh masih di kelas 5, padahal kita udah kelas 6 nih gitu kan. Ya itu udah mulai sesuatu yang kita tangkap gitu ya, di administrasi Kemendikbud yang lumayan teknokratik ini, kita tangkap dari berbagai macam evidence dan research, termasuk dari Semeru juga gitu. Terus dari situ pertanyaannya, and then emang kebijakannya bisa kita execute semerta-merta, dalam arti sekarang artinya kita harus mass customization nih kalau kayak gini gitu kan. Guru-guru harus bisa mendiagnose kelasnya. Bayangin sekarang di Indonesia ini ada berapa 400.000 sekolah, dikali berapa rombongan belajar, dikali berapa murid, berarti harus ada berapa assessment, harus ada berapa bank soal gitu kan. Nah disitulah sebenarnya kapasitas delivery-nya jadi penting gitu ya, pemerintah punya kapasitas delivery itu. Yang mungkin selama ini kita nggak bisa maju-maju karena nggak punya kapasitas itu, dan akhirnya kebijakannya juga jadinya gitu-gitu aja gitu kan. Jadinya kebijakannya hanya keakses lagi, ketunjangan lagi, terus jadinya pembahasan guru honorer lagi apa gitu. Padahal hal-hal substantif kayak gitu tuh ternyata mentoknya di kapasitas eksekusi gitu. Nah disitulah sebenarnya digital jadi penting gitu ya. Mass customization gitu kan sebenarnya adalah mantra dari digital gitu ya. Nah itu mungkin saya gambarkan sedikit Mbak Din gitu ya, gimana peran pentingnya digital, dan di balik layar kita lagi mendorong itu gitu sih. Oke, boleh. Siap, terima kasih Mas Agung. Nah, kalau misalnya boleh saya summary gitu ya, boleh saya persingkat dan sederhanakan gitu apa yang menjadi obrolan kita sore hari ini tadi, yaitu lebih ke sebenarnya ada perubahan-perubahan baik yang sudah dilakukan gitu ya oleh Indonesia dalam hal ini dalam membuat kebijakan gitu. Salah satunya itu memang menggunakan digital sebagai tools
apa namanya, assessment gitu ya, mencari data dan sebagainya. Nah, dari Bu Anti sendiri gimana Bu, kira-kira sebenarnya assessment apa sih yang diperlukan gitu ya dalam pembuatan kebijakan biar kita itu bisa mencapai si evidence based policy making itu? Sejauh apa sebenarnya pemerintah perlu apa namanya, membuat assessment ini gitu? Oke, tadi apa, menarik ya, apa tadi, Mas Agung ya, Iya, mengenai apa, digitalisasi dan sebagainya gitu. Tapi, kalau balik lagi ke mengenai evidence ya, sebetulnya boleh dikatakan kalau kita bilang evidence itu, sebetulnya apa ya gitu ya, definisinya evidence itu gitu ya, kita harus hati-hati juga gitu ya. Karena kalau kita lagi jalan gitu ya, misalnya gitu ya, terus kemudian kita lihat orang jatuh itu, it is evidence gitu ya. Orang itu jatuh gitu, ada orang jatuh gitu kan, gitu. Nah, tapi kemudian, ya orang jatuh itu mungkin perlu kita tolong kalau kita bisa tolong gitu kan, gitu. Tapi kemudian, orang akan nanya lagi kenapa orang itu bisa jatuh gitu kan. Nah, itu kan perlu lebih lanjut ya gitu. Nah, evidence apa yang karena, sebetulnya kalau kita bilang apa sih, eee, definisi evidence secara luas itu, apa aja bisa kita bilang evidence gitu. Gitu, ada anecdotal evidence gitu kan, ada evidence yang dibangun secara rigorous gitu ya. Bahkan kalau apa, pada periode yang lalu itu misalnya Presiden, Jokowi, belusukan gitu ya, itu adalah, dia mencari evidence sebetulnya gitu ya, itu evidence gitu. Nah, inilah jadi ketika ada pengambilan keputusan itu, orang akan melihat bahwa apa, si pengambil keputusan sendiri itu dia ada interest gitu ya, tapi dia ada evidence juga yang dia bisa pakai gitu kan, untuk apa namanya, menjustifikasi tadi kalau Mas Agung bilang tadi itu kan, pasti ada driven-nya gitu ya. Jadi dia bisa menciptakan evidence juga gitu ya untuk itu. Nah, jadi, sekarang tuh yang perlu kita, eee, lihat itu adalah, bagaimana, persaingan antara, kompetisi antara evidence ya, dan kualitas dari evidence yang, disajikan gitu ya. Nah, oke. makin ke sini sebetulnya dengan tingkat pendidikan kita makin naik ya, tentunya, kita harapkan sebenarnya orang bisa lebih memahami gitu kan, sesuatu yang basisnya evidence itu anekdotal, eee, kalau anekdotal banyak itu juga bisa jadi apa, evidence yang kuat juga gitu ya. Tapi, kalau karena saya dari lembaga penelitian ya tentunya, kita lebih menginikan bahwa, semua ya, harus, evidence-nya harus dibangun dengan, basis yang bagus gitu ya, yang memang bisa dipercaya gitu. Mungkin Iya, oke Bu. Nah itu tadi berarti lebih ke ternyata, memang evidence itu balik lagi ya, sudah dikumpulkan gitu, tapi, ada perang antara evidence-evidence tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah sebenarnya, gimana sih caranya gitu yang lebih baik, biar biar kebijakan itu bisa dengan evidence-evidence yang ada gitu ya, bisa lebih inklusif dan lebih lebih apa namanya, lebih terasa gitu, kepada apa namanya, kepada para penggunanya gitu ya, yang menjadi sasaran dari si kebijakan tersebut itu. Kira-kira assessment yang baik untuk, dalam proses, evidence based policy making itu tuh seperti apa sih, Bu? Oke, jadi sebenarnya, proses keterbukaan ketika pengambilan keputusan ya, itu sangat penting. Sekarang kan, dengan apa, perkembangan teknologi lagi-lagi ya, ini kan, evidence yang disajikan itu bisa dipahami, bisa disebarluaskan ke publik dengan lebih cepat ya, gitu, dan, jangkauannya juga lebih, luas lah gitu ya, gitu. Kayak misalnya, tentunya kalau dulu itu, hasil-hasil penelitian itu hanya ada di rak-raknya, universitas lah gitu ya, Ya. gitu. Mungkin kalau di kantor penelitian saya ada di rak saya atau kami harus mengirimkan secara khusus kepada Ya, pihak-pihak tertentu gitu ya. ya. Sekarang kita bisa umumkan gitu ya. Nah, tentunya, keterbukaan informasi seperti ini itu akan sangat menunjang ya, gitu. Jadi, masyarakat juga tahu gitu kan, ketika Mhm. pemerintah misalnya bilang bahwa, oh mengambil keputusan A karena dasarnya itu adalah, perkiraan misalnya gitu, penduduk akan mengalami kesulitan misalnya gitu, kemudian ternyata ada lembaga lain yang, eee, menyatakan bahwa,
oh angka yang dikeluarkan pemerintah itu mungkin nggak terlalu tepat, misalnya gitu ya, ada Mhm, persaingan evidence gitu ya. Nah, mhm. tapi tentunya untuk kita sampai tadi itu ke apa, menghasilkan evidence yang bagus itu tentunya ada juga sih peranan pemerintah ya, Iya, dan banyak pihak gitu untuk mensupport tentunya, pelaksanaan penelitian-penelitian yang baik ya. Gitu. iya. Bagaimana meningkatkan kualitas penelitian di universitas khususnya ya karena banyak sekali universitas dan juga apa, menghidupkan juga, lembaga-lembaga penelitian yang independen gitu ya. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Nah, melanjutkan hal ini berarti memang, kualitas risetnya sendiri yang juga harus diperbagus dan diperbaiki gitu ya, baik dari, lembaga-lembaga yang memang bisa melakukan riset ataupun dari, universitas-universitas gitu kan hari ini banyak mahasiswa. Jadi itu bisa menjadi salah satu bekal juga ya biar, nanti mau menjadi apa, pendorong dari terwujudnya evidence based policy making di Indonesia. Nah, selanjutnya balik lagi ke Mas Agung, Mas. Mas Agung, boleh dijelaskan juga nggak ya kira-kira, tadi kan, disebutkan bahwa digital itu bisa boosting gitu ya, bisa bisa memperkuat bagaimana sih proses pemerintah itu bisa mencapai, evidence based policy making gitu. Nah, kalau misalnya dari hal-hal yang sudah dilakukan dari sisi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sendiri, kira-kira, sejauh mana sih pemerintah itu bisa dengan tadi ya, dengan dukungan digital dan sebagainya itu melakukan assessment atau mengumpulkan evidence gitu? Halo? Ya. Ya, ya. Em, mungkin ada contoh yang sebenarnya levelnya kecil banget ya, mikro mikro banget gitu. Mhm, Tapi itu mungkin bisa jadi analogi gimana itu nanti diperbesar jadi kasus yang lebih 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 luas lah cakupannya. Jadi misalnya sekarang itu waktu Pak Menteri naik gitu ya, salah satu kebijakan pertama yang keluar itu sebenarnya simple banget, yaitu membebaskan guru-guru dari penulisan RPP, rencana pembelajaran gitu, rencana pengajaran gitu. mhm, Menurut saya itu smart gitu ya, karena udah terlalu lama sebenarnya guru-guru itu dibebani dengan beban administrasi gitu ya. Yang ketimbang dia sibuk mikir cara ngajarnya apa, tapi kebebani sama hal-hal kayak gitu. Dan mhm, dan si RPP ini juga misalnya tadinya didesain untuk memastikan standarisasi kualitas pengajaran, tapi jadinya defeat the purpose gitu ya. Bahwa ya RPP itu akhirnya cuma difotokopi aja, cuma iya, difotokopi, terus bahkan sekarang juga di era digital mereka juga jadi ikut digital ya, jadi di Tokopedia tuh ada yang jual CD RPP juga ada gitu wow. kan. Ya jadinya aneh gitu ya, dalam arti nah digital tuh bisa bisa membenahi banyak hal yang seperti itu, dan kita ngomong digital tuh nggak hanya ngomong si aplikasinya ya, tapi the whole Mhm, process of digitizing the process gitu ya. Bahwa di awal kita juga melakukan research gitu ya, kita berkunjung, kita dalam menyusun suatu platform digital gitu ya, itu kan selalu panjang di tahap mendefinisikan sebenarnya problem statement dari digital itu apa. Saya juga mhm, sebenarnya suka takut sih sebenarnya kalau melihat kementerian tuh kadang suka ya kita masuk ke era industri 4.0, kita mau big data, oke, kita mau apa gitu. Sebenarnya biasanya kayak gitu-gitu saya suka skeptis, jangan-jangan ini missing the point nih gitu ya. mhm, Karena the real point is actually the work of identifying problem gitu kan. Nah, dan begitu dapat si problemnya, dia juga pasti akan selalu berevolusi tuh gitu si problem itu, dan selalu harus diiterasikan gitu ya. Dan jadi kenapa misalnya kita suka ngelihat Gojek tuh nanti ada update versi 10, versi 20, 30, karena mmm, problem itu juga berevolusi seiring kita memberikan layanan yang baru gitu ya. mhm, Apa namanya, mungkin kalau kita sekarang udah di titik sekarang Gojek udah seperti ini, kita bandingkan zaman dulunya masih sangat manual kayak gimana lah gitu ya.
Misalnya kita ngebayangin sekarang Facebook tuh udah sangat complicated, dulu ternyata cuma hanya untuk matchmaking doang gitu. Itu nggak kerasa tuh si evolusi itu. Jadi sebenarnya nilai tambah dari digital itu selalu ngebalikin ke usernya, selalu ngelihat ke guru. Misalnya guru punya masalah apa, digital tries to read between the lines gitu ya. Guru nggak ngajar tuh not necessarily karena kualitasnya, tapi mereka nggak punya waktu untuk ngajar. Maka digital mencoba untuk melepaskan beban-beban ajar itu. Misalnya kayak sekarang guru dikasih dana BOS udah gede, tapi nggak jadi apa-apa. Sekarang dana BOS itu beban administrasinya banyak loh. Ini peneliti-peneliti juga tahu kan, kalau dikasih grant penelitian juga kan administrasinya banyak loh. Gitu ya. Jadi kita mencoba membebaskan itu. Terus nanti kita belajar lagi, nanti kalau misalnya udah bebas dari beban-beban administrasi, misalnya mulai mau fokus ke quality spending-nya gitu ya. Si digital juga akan bisa mengcapture nih, semakin banyak platform itu digunakan, maka kita juga tahu kan behavior guru-gurunya, behavior siapa, kita dapat visibility. Oh ternyata kita belajar kalau misalnya ternyata dari pembelanjaan dana BOS di platform marketplace digital kita, ternyata yang dibeli itu ini apa ya, yang nggak esensial gitu ya. Selalu akhirnya jadi beli meubilar, beli tegel. Kapan nih mereka pernah misalnya beli apa ya, hal yang mengungkit capaian pembelajaran gitu. Nah dari situ kita punya kesempatan, misalnya kita udah ngumpulin data Indonesia, kita lihat ada satu sekolah yang punya capaian pembelajaran yang bagus, kita bisa lihat tuh pattern pembelanjaannya, ternyata sekolah yang bagus tuh somehow belanja jasa guru olahraga ya, siapa tahu gitu kan, ternyata dari jasmani yang sehat ntar jadi gimana. Nah si evidence itu yang menurut saya nggak pernah ketap sebelum kita masuk ke digital transformation, dan saya harap sih semua juga ngerti, kementerian-kementerian keseluruhan tuh memahami digital tuh seperti itu gitu. Gitu sih Mbak. Oke, ya menarik banget ya, bagaimana kira-kira dengan going digital itu, dengan kita menjadi maksudnya memahami industrial 4.0 secara baik, itu kita bisa mendapatkan sebenarnya evidence yang bagus juga ya buat buat proses pembuatan kebijakan. Ya sebelum pertanyaan selanjutnya, boleh teman-teman jika ada pertanyaan terkait dengan topik hari ini boleh dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan pilih untuk ditanyakan ke narasumber. Nah, pengen nanya lagi ke Mas Agung gitu ya, terkait dengan hal tadi gitu. Setelah going digital gitu dan sebelum going digital itu kira-kira apakah dengan evidence yang sudah ada gitu ya, itu maksudnya pemerintah itu juga punya akses dan availability gitu ya, yang cukup untuk menggunakan itu sebagai landasan dari pembuatan kebijakan gitu. Kira-kira ada dalam prosesnya sendiri dengan data-data yang sudah ada seperti itu, apakah memang sangat membantu dan membuat semuanya itu menjadi lebih sesuai gitu ya, kebijakannya lebih sampai gitu ke usernya gitu. Harapannya sih begitu ya Mbak. Tapi ya saya pengen mengutip lagi tadi kata Bu Anti gitu ya, bahwa pengambilan keputusan itu variabelnya banyak sekali gitu kan. Tapi secara evidence ya saya cukup secara data ya, bukan evidence. Secara data saya cukup confident gitu ya kalau going digital ini akan menghasilkan data-data yang lebih representatif gitu. Kalau misalnya kita bilang sebelum going digital, apakah kita sebenarnya punya data yang cukup atau enggak? Enggak sih menurut saya gitu ya. Misalnya kita menentukan kebijakan kualitas guru aja, ya sekarang kualitas guru kita hanya ngelihat instrumennya adalah masukin tunjangan, dan yang dapat tunjangan adalah yang udah ikutan uji gitu ya. Sebenarnya uji sertifikasi itu udah evidence atau data yang cukup atau belum gitu. Saya rasa juga masih meskipun sudah ada data-data yang quote unquote elektronik, tapi itu kan sebenarnya diambil dengan cara-cara yang manual gitu ya. Jadi ya saya argue mungkin kalau secara data cukup atau enggak, ya mungkin belum juga sih. Dan apakah going digital artinya nanti keputusan sudah bisa benar-benar evidence based?
ya kalau mau dipakai ya evidence based gitu ya. Cuman apakah perkara nanti policy maker sudah pasti menggunakan cara itu, ya belum tentu juga gitu. Iya, iya. Balik ke usernya lagi ya. Ya. Ya, oke. Nah ini maksudnya ini terkait bisa bisa berkaitan gitu dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Semeru ya Bu, mengamati gitu apa namanya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah nih gimana sih sebenarnya mereka itu sudah sejauh mana gitu bisa bisa apa namanya bisa mengcover sebanyak mungkin user yang diinginkan gitu. Nah, terkait dengan penjelasan tadi Bu kan sudah ada banyak nih ternyata sebenarnya evidence yang dibutuhkan gitu ya, yang sudah ada. Nah, dari pengamatan mungkin Bu Anti atau misalnya dari teman-teman di Semeru gitu, kira-kira sebenarnya ada dari kacamata PRIs atau peneliti gitu ya Bu, sebenarnya ada problem apa sih gitu ketika sebenarnya penelitiannya itu ada banyak gitu tuh, evidence-nya tuh ada banyak gitu, tapi kok masih kebijakannya sendiri tuh masih kadang-kadang dirasa tidak ini ya, tidak sesuai gitu. Nah, itu kalau misalnya dari pengamatan Bu Anti dan Semeru sendiri gimana ya? Kan ada juga nih contoh-contohnya nih penelitian dari Semeru yang ngomongin tentang hal-hal seperti itu ya. Masih di mute, Bu. Iya, jadi tadi sudah apa namanya disampaikan bahwa oke pengambilan keputusan sendiri itu kan apa banyak faktornya ya gitu ya banyak faktornya apa evidence itu hanya sebagian lah gitu ya dan ini apa akan mendrive gitu ya tapi ketika apa ada yang meng-create evidence gitu ya dan ada yang nanti ada potential user gitu ya ini sebetulnya itu bisa ada masalah di baik supply-nya gitu ya, yang menghasilkan pengetahuan maupun yang akan menggunakan pengetahuan gitu ya. Dan atau di antara keduanya ini gitu ya. Karena ini kan antara si penghasil sama pengguna ini kan kalau apa makanan gitu kan ada petani yang bikin apa memproduksi beras gitu kan kita makan nasi tapi ada pedagangnya nih gitu kan nah ini kan masalahnya bisa ada di 3 tempat nih gitu kan nah kalau apa saya mulai dari penghasilnya aja karena kami sebagai penghasil ya harus agak reflektif ya gitu ya itu banyak hal gitu ya kadang-kadang itu kita menghasilkan penelitian yang terlalu sulit untuk dipahami gitu penelitiannya itu mungkin atau mungkin penelitiannya itu nggak kontekstual gitu ya jadi misalnya katakanlah tadi itu misalnya kita apa pemerintah misalnya menghadapi masalah misalnya tadi kalau pendidikan misalnya gitu ya itu adalah bagaimana sih misalnya kita kualitas pendidikan anak-anak SD gitu kan itu rendah gitu kan gitu nah tapi penelitinya merasa apa yang diteliti itu bukan itu gitu kan gitu katakanlah yang diteliti itu adalah pendidikan tinggi gitu atau Nggak nyambung. yang nggak nyambung gitu kan atau yang diteliti itu kenapa anak itu misalnya kita masih melihat faktor misalnya kenapa orang tua itu tidak mau membantu anaknya belajar misalnya gitu nah tapi pemerintah itu ya itu merupakan faktor yang penting juga gitu kan tapi yang mungkin di tangannya pemerintah yang betul-betul mungkin mereka bisa intervensi itu kan adalah bagaimana di sekolah misalnya gitu. Nah, ya itu bisa gitu kan, bisa apa bisa nggak nyambung. Tapi kadang-kadang peneliti juga perlu membahasakan nih gitu. Oke, pemerintah kadang-kadang misalnya mereka menghadapi masalah kualitas di sekolah gitu kan. Tapi peneliti itu melihat bahwa kualitas di sekolah ini nggak bisa tidak dikaitkan dengan kondisi belajar dia di rumah dan peranan orang tua, gitu kan. Nah, si penelitinya ini kan harus bisa menyampaikan nih juga kepada pemerintah kan, gitu. Bahwa ini nggak berdiri sendiri-sendiri, gitu. Iya. Nah, jadi perlu bantuan orang tua juga untuk bagaimana mengontrol, bukan mengontrol ya, membantu gurunya gitu supaya gurunya itu juga meningkatkan kualitas karena dia merasa diawasi oleh orang tua, gitu kan. Tapi juga gurunya merasa dia punya partner nih kalau ada kesulitan anaknya tadi itu kan apa contohnya Mas Agung tadi kan variasinya besar, misalnya sama-sama kelas 3 yang satu udah bisa baca, yang satu belum bisa baca misalnya gitu kan. Nah, dia kan akan membutuhkan apa
bantuan orang tua dan nah ini menjadi tugas peneliti juga untuk menjelaskan gitu. Nah kadang-kadang ini penelitinya juga banyak sih sebenarnya peneliti yang ya malas juga berkomunikasi dengan si pembuat keputusannya ini gitu. Okay. Karena ya saya udah capek juga nganalisis data gini-gini tuh nanti harus ketemu sama orang, harus menjelaskan pelan-pelan misalnya gitu. Nggak semua orang juga telaten gitu kan. Jadi salurannya ini juga bisa macam-macam gitu kan. Bisa ada masalah gitu. Yeah. Belum lagi nanti kan apa di antara apa sih? Jadi tadi ada masalah si usernya mungkin juga nggak paham, ya kan? Si penelitinya tidak bisa membahasakan, gitu kan? Nah, ya, perantaranya ini siapa? Sebetulnya perantaranya itu macam-macam. Akan ada pers, kalau sekarang ada sosial media, gitu kan? Ada. Nah, ini bisa macam-macam juga kan? Ulahnya gitu ya, kapasitasnya maksudnya gitu. Di sosial media bisa ada hoax, ya kan? Gitu kan? Bisa ada ini yang macam-macam. Misalnya di pers bisa salah kutip, misalnya gitu, atau pemahaman dari orang-orang persnya juga nggak lengkap, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya itu yang apa namanya bisa nggak nyambungnya bisa di situ. Jadi ya di semua segmen tuh yang perlu ditingkatkan ya apa namanya kualitasnya gitu. Oke, ya. Jadi apa namanya celahnya bisa di beberapa tempat ya Bu, baik itu dari usernya sendiri ya, ataupun kalau misalnya hari ini kita berbicara tentang apa namanya para orang-orang yang memproduksi pengetahuan gitu ya melalui penelitian itu juga perlu adanya membuat pembahasan-pembahasan yang lebih mudah dimengerti, terutama kepada pembuat kebijakan juga ya, biar bisa diimplementasikan juga gitu dalam prosesnya gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau membacakan pertanyaan dulu ini berkaitan dengan apa namanya obrolan kita yang masih nyambung banget. Jadi coba saya tanyakan pertama dari Kak Kiki Ahmadi gitu ya. Ini bilangnya Pak Agung senang sekali bisa ketemu di forum ini, mau bertanya. Jadi ini pertanyaan buat Mas Agung ya. Di era pandemi seperti ini, bagaimana kira-kira menyeimbangkan antara mengumpulkan data atau informasi yang cukup, sementara masa darurat ini membutuhkan direct action dari pemerintah yang segera gitu. Nah itu berarti kan apa namanya pengennya biar bisa tepat sasaran gitu ya. Tapi di sisi lain juga darurat gitu, butuh direct action. Nah itu kira-kira gimana ya, Mas Agung? Halo. Halo, ya. Oke, ya. Barusan juga saya sambil baca-baca sih soalnya kayak pertanyaan selanjutnya juga agak mirip ya. Iya, benar. Kayak seberapa cukup gitu ya. Iya, benar. Evidence itu untuk pengambilan keputusan. Cukup, ya. Sebenarnya ini mungkin juga bisa dikaitkan dengan tadi yang disampaikan Bu Anti juga ya, kayak kadang sajian dari evidence itu ada yang bisa kita langsung telan, ada yang enggak gitu kan. Apa namanya, dan itu juga kadang membedakan evidence hasil penelitian gitu ya, kalau boleh itu dianggap sebuah evidence, hasil penelitian yang bagus dan enggak. Ini saya anggap pertanyaannya juga lebih ke arah ke data dan hasil penelitian gitu ya. Yang mengkarakteristikkan penelitian yang bagus itu biasanya dia memang actionable gitu ya. Jadi policy maker-nya tuh dapat gambaran ini sebenarnya logik dari apa yang mau disampaikan peneliti ini, apa itu langsung ditangkap. Selain logiknya ditangkap, apa namanya rekomendasinya juga tepat sasaran tuh biasanya udah paling enak lah gitu ya buat policy maker gitu. Dan sayangnya hal tersebut tuh nggak banyak kita temui gitu ya dalam produksi knowledge yang ini gitu ya secara umum gitu. Kalau kita dengar nama Semeru gitu itu udah jelas lah kredibilitasnya gitu. Tapi sering juga gitu waktu zaman dulu saya di KSP misalnya banyak banget yang mau beraudiensi dari kita dari kalangan yang mewakili kalangan epistemik lah gitu ya. Kita coba selalu terima gitu, tapi kerasa kok bedanya mana yang producing good research dan enggak gitu ya.
ada yang datang cuman ternyata dia beropini, dia bukan ngasih evidence, which is fine gitu. Cuman kita nggak bisa semerta-merta langsung ngambil itu jadi masukan untuk kebijakan gitu ya. Nanti mungkin Bu Anti lebih paham lah membedakan mana yang sebenarnya quality research produk, yang mana yang enggak, yang mana gitu ya. Tapi itu juga nggak hanya berlaku ke sisi penelitinya ya, dari pemerintahnya pun data tuh banyak, cuman nggak bisa ngolahnya. Misalnya gini, waktu saya awal masuk nih, kan tentunya kita mau menyelenggarakan layanan digital, perlu tahu dong sebenarnya berapa banyak sekolah yang terkoneksi gitu ya. Dari data pokok pendidikan yang lumayan advance ya kalau dibanding kementerian lain gitu ya, kita bisa tahu ternyata ada sekitar 40.000 sekolah nih yang mengklaim dirinya belum terkoneksi oleh internet gitu. Ini kan lagi zaman pandemi juga kan kita perlu tahu cepat data ini ya. 40.000 sekolah dari sekitar 400.000 berarti ya sekitar 10%. Banyak banget gitu ya. Dan ini masalahnya nggak pernah di-solve dari dulu lah. Setidaknya dari MOU pertama kali Dikbud dengan Kominfo untuk menyelenggarakan layanan digital, itu kalau nggak salah sekitar tahun 2015 atau 2014 ya, itu pernah ada MOU, tercatat tuh si 40.000 itu, dan sampai sekarang nggak pernah ada tindak lanjutnya karena ya dari Kominfo pun nggak bisa semerta-merta menyanggupi gitu ya. Tapi yang saya coba lihat situ, ini terus data ini apa actionnya gitu ya, call to actionnya apa gitu, nggak ada. Yang ternyata dengan satu simple step gitu ya, saya coba mengoverlay data-data tersebut, saya overlay dengan keberadaan jaringan fixed broadband dan mobile broadband gitu ya. Ternyata setelah di overlay 40.000 itu 80%-nya ada di kawasan 3G 4G gitu. Yang nggak pernah dibahas tuh sama kita di internal gitu kan. Yang sebenarnya itu providing policy options yang lebih mudah kan, ataupun sebenarnya sebelumnya tuh datanya nggak pernah memberikan kita policy options gitu. Tapi begitu ditambah overlay, ditambah intervensi data gitu, jadi udah mulai keluar policy options-nya. Ternyata kalau 80% ada di kawasan 3G 4G, ya udah kita mikir ini masalah affordability sekolahnya atau masalah teknis gitu ya, bahwa sebenarnya 3G 4G iya teman masih ada yang di blank spot atau apa, tinggal kerja sama-sama provider aja kan, gitu loh. Jadi maksud saya mungkin data itu cukup atau enggak, harus sudah mulai keluar policy option-nya dan clear kenapa policy option itu keluar dari data tersebut, gitu sih. Oke. Jadi bisa dua hal juga ya. Memang antara memang evidence-nya udah banyak, tapi apa namanya, si pembuat kebijakannya juga bingung mau ngapain karena call to action yang nggak ada, atau bisa jadi sebaliknya gitu, memang karena si data-datanya itu belum ada gitu ya. Ya. Hal ini gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi yang terkait dengan maksudnya pandemi gitu, itu yang membutuhkan direct action gitu. Nah, itu kira-kira sejauh mana sih pemerintah itu mengakomodasi evidence gitu? Tentunya nggak mungkin kita melakukan action tanpa evidence, itu nggak mungkin gitu ya. Apalagi situasi yang seperti ini gitu ya. Mau itu orang teknokratik atau politik, dia akan meresikokan reputasinya kalau di sini dia ngaco gitu ya. Ya tentunya ya si evidence itu memang harus ada, dan rasanya sih misalnya dari keputusan untuk yang menyelenggarakan PJJ kemarin gitu ya, itu kan udah berkoordinasi juga dan ada tim-tim ahlinya gitu ya. Ataupun misalnya untuk keputusan penyelenggaraan pulsa itu juga saya cukup yakin tim ahlinya juga nempel terus. Tim ahli ini ya tentunya adalah orang-orang yang memang melakukan banyak riset dan penelitian di bidang ini gitu. Jadi pada praktisnya ya kalau mau butuh cepat ya biasanya udah didesain governance-nya demikian rupa sehingga kita punya pengambilan keputusan yang didampingi oleh tim ahli, sampai gitu aja sih. Oke. Jadi tentu udah melakukan melalui pertimbangan-pertimbangan, tapi balik lagi keputusan itu tuh diambil bisa jadi dari mengambil dari segala pilihan yang terbaik dari yang terburuk, ataupun bisa juga karena lebih ke karena waktunya dan lain sebagainya. Jadi
mempertimbangkan banyak hal gitu ya, mana yang menjadi prioritas, kurang lebih gitu kali ya. Iya. Oke. Nah, Bu Anti mungkin melanjutkan. Kira-kira kalau misalnya dari Bu Anti sendiri, Bu, menanggapi ini kan nyambung tadi pertanyaannya yang pertama dari Mas Kiki Ahmadi mungkin ya, dan Mbak Arina Rahma ini kan bertanya gitu, sejauh mana sih sebenarnya data atau evidence itu dirasa cukup gitu untuk diproses lanjut menjadi policy atau kebijakan. Nah, dari Ibu sendiri kan sebagai produsen pengetahuan gitu, kira-kira gimana Bu biasanya itu dirasa cukup gitu? Sebetulnya kalau untuk secara praktis ya, saya melihat, maksudnya kami melihat dari teman-teman kami di para pengambil kebijakan gitu ya. Itu yang pertama itu adalah urgensi dari pengambilan kebijakan itu ya, yang menentukan kapan dia merasa eh, ini evidensinya cukup atau tidak gitu ya. Jadi dalam artian gini, kalau ketika mereka itu memerlukan perlu mengambil kebijakan yang tidak sangat urgent gitu ya, itu mereka masih punya waktu gitu ya untuk mencari-cari evidence-nya tadi itu, menggali lagi evidence. Mungkin katakanlah kalau misalnya Semeru katakanlah bilang ini mungkin harusnya kayak misalnya dulu misalnya gitu ya. Dulu misalnya kami menyatakan bahwa database perlindungan sosial itu sudah perlu diperbaiki misalnya gitu kan. Iya. Gitu kan, misalnya gitu kan. Pada waktu itu mereka tidak terlalu merasa itu ada urgensinya gitu ya. Jadi akan menunggu lagi, maksudnya mungkin ada lembaga penelitian lain yang bilang yang sama, misalnya gitu kan, atau ada evidence lain karena mungkin ada tuntutan dari masyarakat juga, gitu kan. Karena ini kan yang pelakunya banyak gitu ya. Nah, tentunya ini tadi gitu ya, mereka merasa itu evidence-nya belum cukup gitu. Nah, tapi di dalam kondisi saat ini misalnya gitu ya, ini kan pemerintah perlu segera menyalurkan bantuan sosial gitu kan. Itu mereka mencari-cari gitu ya. Ini datanya apa yang bisa mereka gunakan untuk membuat keputusan gitu kan. Gitu. Nah, ini jadi kemudian evidence itu menjadi suatu hal yang penting padahal evidence-nya belum tentu ada gitu. Maksudnya bukan evidence-nya itu ada. Jadi gini, evidence bahwa keputusan itu harus diambil. Misalnya daya beli masyarakat turun, gitu kan? Banyak orang yang di PHK, misalnya gitu kan? Nah itu evidence-nya sudah muncul kan, gitu kan? Kapan bahwa ini orang yang di PHK perlu dibantu. Tapi kemudian ada evidence lain yang dibutuhkan untuk keperluan praktis. Jadi oke, kalau ini di PHK, yang di PHK itu mana, siapa yang mesti dikasih, itu kan mereka perlu basis juga ya. Gitu, perlu evidence juga untuk keperluan praktis. Nah, ini akhirnya mereka ya kalau nggak begitu bagus pun evidence yang ada, maksudnya basis data yang ada nggak bagus pun, ya itu akan mereka pakai gitu. Karena ada kondisi kedaruratan tadi itu gitu. Dan sebetulnya memang terus terang tadi saya juga mendukung ini tadi ya Pak Mas Agung ya, bahwa Ya. kita itu banyak yang di satu sisi kita punya banyak data yang tidak pernah diolah untuk memberikan masukan opsi kebijakan, gitu kan. Nah, tapi ada juga hal-hal yang esensial yang kita nggak punya datanya gitu. Justru ya. Jadi ada dua sisi. Nah, tapi di satu sisi juga data-data yang ada itu kita punya banyak data mentah, gitu kan, yang tidak diolah, gitu. Tapi para peneliti itu untuk mendapat akses ke data itu juga susah. Jadi nggak tahu juga ini data ini sebenarnya mau dipakai buat apa gitu sama yang menyimpannya gitu. Iya, oke. Jadi menarik juga ya, memang malah kadang-kadang dirasa butuh banget, itu malah evidence-nya jadi nggak ada gitu, datanya di mana sih gitu. Dan tapi malah kalau di sisi lain yang mungkin tidak terlalu urgent, malah ada gitu ya, jadi itu juga conditional banget gitu ya. Nah, ini lanjut ya, pertanyaan sebelum nanti kan ini Mas Agung harus ada agenda lain, jadi ada satu pertanyaan lagi sebelumnya gitu. Ini dari Mas Nugroho Aryo Setiawan gitu ya. Beliau adalah analis kebijakan di LAN.
yang sudah sering mendorong gitu kebijakan berbasis evidence ini gitu. Tapi menurut pengalaman beliau, seringkali formulasi kebijakan dilakukan dalam diskusi internal kementerian atau lintas kementerian tanpa kajian khusus ke lapangan sebelum diterapkan, dan seringkali kebijakan hanya lontaran menteri sesaat tanpa hasil kajian. Nah, ini pertanyaannya bagaimana ya mendorong peran kampus ini nanti yang ini nanti untuk Semeru mungkin juga. Nah, kalau misalnya untuk Mas Agung Hikmat sendiri itu menanggapi fenomena yang seperti itu gimana ya gitu? Kalau misalnya dari behind the scene-nya sendiri nih gitu, apakah memang seperti itu atau? Ya, saya sebenarnya agak takut sih untuk mengeneralisir gitu ya, karena yang saya lihat juga masih case by case dan nggak nggak empiris gitu ya. Tapi saya juga melihat sebenarnya pola-pola kayak gitu tuh mungkin agak susah kalau kita mau mere-engineer dalam hal misalnya ber-engineer tata kelolanya, misalnya apakah ini masalah tata kelola harus dibuat lebih harus dibuat lebih baku gitu ya, bahwa kalau untuk menghasilkan policy harus ada proses A, B, C, kalau nggak bisa, misalnya kayak gitu kan agak susah ya saya pikir ya. Dan saya lihat sih biasanya yang banyak mendorong sukses akhirnya pemilihan orang gitu ya. Ini lagi-lagi karena apa ya, mungkin horizon saya yang juga terbatas, dan saya juga again takut simplify ini, tapi saya melihat banyak kasus di mana proses pemilihan opsi atau penyusunan kebijakan yang bagus juga adalah kembali ke tim yang emang bagus gitu ya, orang-orangnya, pemilihan working units-nya gitu. Saya ngerti sih maksudnya di sektor publik atau di pemerintahan ini tuh kita nggak punya banyak keistimewaan atau kemewahan untuk memilih orang gitu ya. Tapi ya itu memang nggak bisa dipungkiri sih, begitu orang berubah, dia mungkin biasanya juga apa ya, PNS juga baik yang bagus, tapi biasanya orang yang punya wawasan dari luar pemerintahan tuh lebih open mind gitu ya, punya kultur-kultur pengambilan keputusan yang terbuka gitu. Dan justru mungkin tantangan dari teman-teman Dilan adalah gimana supaya membuat kultur yang memang kita punya gaya birokrasi yang punya sifat critical thinking, problem solving, gaya-gaya pemikir kayak gitu kali ya, yang jadinya kita perlu lebih banyak menekankan di birokrasi ketimbang lebih ke apa ya, pembangunan di aspek ya substansi atau compliance gitu ya. Kita juga udah mulai perlu menekankan kualitas cara problem solving semacam itu. Gitu kali ya, Mbak ya. Oke, siap. Boleh. Nah, berarti lebih ke ya maksudnya karena ini case-nya udah spesifik banget ya di satu lembaga tertentu gitu, bisa jadi memang salah satunya faktor tim juga ya yang akan membantu gitu dari proses gimana sih mendorong evidence-evidence yang sudah dibuat oleh analis kebijakan bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di LAN gitu ya. Oke. Ya. Oke, nah selanjutnya ini pertanyaannya bisa ke Bu Anti, Bu. Gimana sebaiknya mendorong gitu peran kampus, litbang, kementerian ataupun analis kebijakan dalam pembuatan kebijakan. Nah, selama ini dari praktek yang sudah dilakukan Semeru, kira-kira gimana, Bu? Sebetulnya bagaimana pengambil kebijakan itu bisa menganggap serius masukan kebijakan kita gitu ya. Itu butuh kesabaran ya, gitu ya. Jadi kita harus sabar gitu ya, sabar dan persisten gitu ya. Nah, jadi memang yang pertama itu kita harus reflektif dalam artian kita harus meyakini bahwa dan menjamin gitu bahwa apa yang kita lakukan, kalaupun ini penelitian yang kita lakukan itu kualitasnya bagus gitu ya, rigorous gitu. Pasti akan nggak ada yang sempurna. Penelitian kita pasti akan ada batas, ada kelemahannya gitu ya. Tapi kita juga harus
menyampaikan juga ini penelitian kita ini basis ini adalah studi kasus gitu ya, gitu. Tapi mungkin mewakili daerah mana misalnya gitu kan, atau kita memang bisa mengeneralisir atau bagaimana gitu ya itu. Nah, tapi kemudian kuncinya salah satu itu adalah tadi itu building trust dan reputasi ya, gitu. Nah, ini makanya kalau dulu itu, saya kadang-kadang saya kalau ketemu zaman dulu kita belum banyak sosial media dan sebagainya ya, itu mereka bilang, oh ya Semeru, mereka tahu Semeru karena saya publikasinya, terus kemudian kita di website itu semua hasil penelitian kita taruh misalnya gitu ya. Nah, saya sering sekali menyatakan ke teman-teman khususnya di universitas gitu ya bahwa sebenarnya teman-teman di universitas itu juga begitu ya. Tapi mereka tidak ditampilkan gitu, disimpan gitu ya, tidak diumumkan gitu ya. Nah, jadi ini orang kan nggak tahu gitu, kecuali kalau saya khusus datang ke perpustakaannya mencari baru tahu gitu. Nah, tapi kan pengambil kebijakan tuh tidak punya luxury yang seperti itu ya, gitu. Mereka apa yang kelihatan gitu kan, terus makanya sekarang kan kita harus berusaha untuk membuat infografis, membuat policy brief yang betul-betul ringkas gitu-gitu, itu kan supaya mereka cepat menangkap gitu. Nah, kalau mereka berkali-kali melihat, misalnya kita membuat tulisan gitu ya, menyoroti ini, kemudian ada analisis lagi yang lebih terbaru, gitu. Kan itu kan sebetulnya orang melihat, oh ini dia sudah berkali-kali loh ini mengamati hal yang ini gitu. Kemudian kan timbul keyakinan bahwa oh memang dia paham mengenai hal ini gitu kan, gitu. Nah terus kemudian juga ketika kita mau menyusun misalnya policy brief atau apa, itu kita juga harus tahu persoalan policy apa yang dihadapi sehingga kita bisa menembak persis gitu ya, gitu. Nah jadi ya mau nggak mau kita harus sabar gitu ya, harus sabar membangun reputasi gitu kan, kemudian juga harus sabar ketika kita menjaga kualitas kita gitu ya, dan kita harus sabar ketika berkomunikasi gitu. Misalnya aja ada pengalaman kami gitu ya, ketika kami menyampaikan satu hasil penelitian gitu ya, itu di celah-celah banyak maksudnya ketika kita menyampaikan kepada pengambil kebijakan itu bilang, "Oh, ini kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa gitu?" Itu harus sabar ya, gitu. Kitanya harus sabar. Oke, pokoknya kita nggak perlu marah dan kita bilang, "Oke, ini mungkin ada keterbatasan ini," gitu. Tapi yang penting kita sampaikan gitu. Nanti pada suatu saat di mana dia merasa perlu tadi itu ya, muncul urgency, terus kemudian penelitian yang kita dulu di celah-celah itu dia cari-cari lagi gitu kan. Oh kayaknya ini dulu pernah gitu kan. Ada gitu. Ada gitu kan gitu. Nah, jadi ya itu yang tadi itu makanya kalau tadi itu teman-teman tadi analis kebijakan itu ya ketika menyampaikan satu memo kemudian dimasukin ke ranjang sampah misalnya gitu ya. Itu nggak usah kecil hati. Itu biasa gitu. Saya mungkin sudah lebih dari 20 tahun, sudah banyak mengalami hal itu gitu ya, gitu. Nggak apa-apa gitu kan, nanti kita dengerin aja komentarnya dia, komentar mereka pengambil kebijakan, oh ini kurang relevan gini. Kita lihat lagi, oh ini mungkin kurang relevannya, mungkin ini yang harus diimprove gitu. Mungkin bahannya sama gitu ya, kita bisa menggunakan bahan yang sama, tapi kemudian kita twisting, oh mungkin dia perlunya penekanannya ke aspek, bukan aspek A1 tapi A2 misalnya gitu. Ya, kemudian kita sampaikan lagi gitu. Kita sampaikan, kalau masih dicela juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang pertama kita harus menjamin bahwa apa yang kita sampaikan itu memang didasari oleh satu penelitian yang kualitasnya bagus gitu. Rigorous yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan Mas Agung juga bilang ya gitu ya. Orang juga akan tahu gitu yang mana yang opini, yang mana yang ada basis buktinya, dan peneliti juga harus siap untuk diaudit ya, gitu, bahwa apa yang dia sampaikan itu ada dasarnya gitu. Iya.
Iya, benar Bu. Jadi di satu sisi kita harus tetap tegar gitu ya Bu, untuk menghadapi apa namanya para pembuat kebijakan ini ketika kita merasa kita punya apa namanya kualitas dan kredibilitas dalam hal ini untuk bisa memberikan apa namanya memberikan masukan gitu kan. Tadi juga Mas Agung juga menceritakan bahwa yang mau audiens itu banyak banget dan di awal-awal diterima semua, tapi lama-lama jadi tahu polanya juga nih bahwa semua yang minta audiens itu nggak semuanya juga bisa menyampaikan apa yang dia mau dan cocok untuk diakomodasi gitu ya. Kan ada keterbatasan juga dalam hal ini. Nah, ini pertanyaan Bu terakhir mungkin ya kan kita akan sudahi diskusinya gitu sekitar jam 17.15 juga gitu. Nah, ini dari Nur Huda Bu bertanya gitu. Nah, itu tadi kan Bu Anti sudah menyampaikan ya pengalamannya bahwa sebagai peneliti kita harus membangun kredibilitas dan lain sebagainya. Tapi gimana berdasarkan pengalaman Semeru gimana mekanisme yang efektif untuk menyampaikan data dan bukti ke pemerintah saat ini? Karena kan ada banyak sekali data, ada banyak sekali pengetahuan yang diproduksi ya Bu. Tapi kan pemerintah tidak punya luxury kalau bahasa Ibu tadi ya, tidak punya kemewahan untuk bisa melihat semua data dan menganalisis semua data. Apalagi ketika itu perlu dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah, itu biar masukan dari kita itu bisa terlihat, itu kira-kira cara menyampaikannya yang efektif kepada pemerintah gimana ya Bu? Agak susah ini ya, bagaimana menyampaikan yang efektif itu. Tapi yang pertama itu adalah kita harus kenal ya, gitu ya. Jadi kita harus kenal, harus membuat diri kita kenal gitu ya. Jadi yang pertama tentunya kita juga harus menyampaikan harus dengan cara yang sopan gitu ya. Walaupun mengkritik dengan sopan gitu ya. Nah, tapi memang tadi itu kalau kita cara menyampaikan itu memang bermacam-macam ya caranya. Kalau sekarang itu banyak cara gini, ketika yang pertama saya tadi bilang yang pertama kita harus kenal gitu ya, dalam artian kalau kita misalnya mau melakukan penelitian, katakanlah ya, ini tipsnya gitu ya. Kalau kita akan melakukan penelitian, ketika kita masih rancangan penelitian, itu kita harus sudah menjalin komunikasi dengan siapa nih yang kira-kira kita mau relevan gitu ya untuk kebijakannya gitu ya, gitu. Jadi kita sudah ajak komunikasi dulu gitu kan. Tentunya ini kan tadi itu membuat dia kenal, oh ini mau melakukan penelitian ini gitu kan. Dan kemudian dia juga merasa bahwa mungkin kan pengambil kebijakan tuh punya pertanyaan-pertanyaan, walaupun nggak semuanya bisa kita akomodasi dalam penelitian kita, paling tidak adalah dia merasa bahwa oh kita kita itu taking into account concern-nya dia gitu ya. Jadi bahasanya gitu ya, pokoknya kegelisahannya pemerintah sendiri gitu ya Bu. ya, kita sudah memasukkan, berusaha menangkap itu tadi permasalahannya mereka dan kita berusaha untuk nantinya akan membantu dia untuk menjawab itu gitu loh. Gitu. Nah, dengan itu ketika kita nanti misalnya hasil awal atau apa itu kita sampaikan saja ke beliau gitu ya. Ini hasil awalnya begini. Mungkin mereka akan mengkritik, oh ini kenapa mungkin aspek ini perlu digali gitu kan. Nah, jadi ada komunikasi memang secara terus-menerus gitu ya dengan mereka sehingga nantinya kalau hasilnya udah keluar itu kita sampaikan itu mereka tahu dari awal gitu. Mereka udah kenal, oh ini yang dulu mau melakukan penelitian ini gitu kan. Sekarang hasilnya keluar seperti ini, mereka tentunya akan penerimaannya akan lebih baik ya gitu. Oke. Nah, itu kita pun perlu perlu mempunyai network atau jaringan kepada para pembuat kebijakan yang mau kita tuju sendiri itu ya Bu, agar bisa mengkomunikasikan sejauh mana sih sebenarnya kita mau membuat rancangan penelitian gitu ya. Iya. Iya, tapi sekarang itu juga sebenarnya kalau kita melihat perkembangan dari teman-teman di birokrasi ya, sekarang itu kan mereka sudah jauh lebih terbuka ya. Gitu. Kita dulu itu kita sulit sekali, maksudnya zaman saya muda, masih seumuran.
seumuran kalian gitu ya, itu kita susah sekali mau ketemu pejabat gitu ya, atau minta mereka datang atau apa gitu. Kalau sekarang itu relatif lebih mudah gitu. Kalaupun misalnya kita tidak bisa mengundang, kita datang untuk berkonsultasi saja gitu kan, gitu. Ya, jadi itu merupakan salah satu jalan ya. Ya, dan sekarang apalagi semenjak ini ya Bu, apa namanya, sosial media gitu ya, para pembuat kebijakannya pun main sosmed gitu, jadi bisa di-mention kapan pun gitu, kalau kita merasa punya apa yang ingin kita advokasikan atau kita eskalasi informasinya ke mereka, bahkan ada beberapa pembuat kebijakan juga aktif untuk menjawab ini ya, menjawab keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan begitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara yang efektif saat ini. Iya, Gitu. bisa dipakai juga untuk memperkenalkan diri ya. Saya punya penelitian mengenai ini loh Pak, gitu kan, hasilnya begini gitu. Mungkin dia akan tertarik gitu kan untuk memasukkan itu, melihat itu. Gitu. Iya. Dan Semeru melakukan itu ya Bu, sering banget membuat tweet gitu. Kalau di Twitter kan sekarang anak-anak tuh suka gaulnya ngelihat tweet yang viral gitu kan. Itu kan sering digunakan gitu. Jadi biar seru gitu. Iya. Ya itu kerjaannya anak-anak muda yang di kantor saya. Saya sendiri nggak begitu menguasai itu, tapi ya saya ngasih bahan aja gitu. Iya. Dan bisa jadi dua arah malah ya Bu ya, apa namanya, cara-cara seperti itu. Yang pertama kita bisa meng-engage atau mencapai si para pembuat kebijakannya melalui jalur lain gitu. Tapi di sisi lain juga kita bisa mengedukasi masyarakat ya, sebenarnya apa sih yang kita lakukan dan apa yang kita ingin sampaikan gitu kepada publik gitu ya. Ya, tapi ada satu juga hal yang berkaitan dengan itu yang mungkin saya perlu pesankan ya, bahwa tadi itu ya, menyampaikan kritik itu tentunya secara santun gitu ya. Betul. Sehingga dianya juga menjadi simpati dan membangun ya. Kritiknya itu harus membangun gitu kan, jangan asal kritik-kritik aja gitu. Nah, itu juga merupakan satu menjadi satu catatan sendiri reputasi untuk karena bagaimanapun juga kita harus kadang-kadang sebagai peneliti kita harus melihat para pengambil kebijakan itu dari kacamata mereka ya, gitu. Kalau mereka sudah sibuk gitu kan, mendapatkan banyak tekanan dari atasannya, dari presidennya, dari menterinya harus begini, harus begitu, gitu kan. Terus kemudian berusaha melakukan sesuatu dan itu memang belum tentu baik gitu ya. Maksudnya tentu ada kelemahannya gitu. Kemudian kita cuma ngeritik doang, nggak ngasih dia solusi gitu kan. Itu kan dia udah capek juga mikirnya gitu ya. Gitu. Jadi ya kita tentunya berusaha untuk memberikan solusi, itu yang penting juga. Oke. Nah, banyak cara gitu, banyak kanal yang kita bisa lakukan, tapi tetap ada etika-etika yang harus kita gunakan juga ya, Bu Anti, dalam hal ini gitu. Nah, itu pertanyaan terakhir Bu Anti dari diskusi kita hari ini gitu. Kalau misalnya boleh, tadi kan Mas Agung udah izin duluan ya, izin karena memang ada agenda lain gitu. Nah, untuk Bu Anti Bu sebagai penutup gitu, kira-kira sebenarnya apa sih yang ingin didorong gitu? Kenapa sih Semeru saat ini juga seperti CIBG, Semeru dan teman-teman kayak saya lihat tadi di partisipan, ada CSIS ataupun teman-teman analis kebijakan lainnya gitu kan, kita sekarang sedang mencoba melakukan sesuatu gitu, upaya sesuatu gitu. Nah, sebenarnya apa Bu kira-kira pesannya gitu, inginnya itu dalam proses pembuatan kebijakan ke depannya itu apa sih harapannya gitu? Tentunya kita berharap bahwa kualitas kebijakan kita itu menjadi lebih bagus ya, gitu ya. Terus-menerus meningkatlah gitu ya kualitas kebijakan itu gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih ya kepada kualitas kebijakan itu tentunya melalui menyajikan data-data yang berkualitas juga gitu ya. Gitu. Jadi tadi saya juga bilang lagi kita harus sabar gitu ya ketika menyampaikan dan sabar juga di dalam melaksanakan jangan terlalu terpressure juga gitu ya dengan tuntutan bahwa ini harus kita harus cepat tapi kita harus menjaga kualitas kita juga gitu kan gitu. Dan tadi tidak putus asa karena bagaimanapun juga kalau mereka punya banyak interest berbagai macam, dari segala macam interestnya itu dikasih feeding evidence yang memang berbasis penelitian yang rigorous gitu ya, nantinya otomatis apapun interestnya itu akan tetap baguslah gitu hasilnya gitu ya.
gitu, lebih baik lah, kualitasnya akan meningkat terus. Kita nggak ada yang sempurna kan di dunia ini, tapi ya kita menuju perbaikan-perbaikan gitu ya. Dari memperbaiki diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi kita memperbaiki sebagai lembaga penelitian, tentunya kita memperbaiki penelitian kita dulu gitu kan, gitu. Kita nggak setelah kita memperbaiki penelitian kita, baru kita bisa memperbaiki kebijakan melalui penelitian yang kita lakukan dengan baik gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, ya itu salah satu caranya adalah ya harapan ada, cita-cita ada gitu ya, Bu. Tapi tetap butuh self reflection gitu ya, tetap butuh melihat ke diri kita sendiri apakah sudah sejauh mana kita menghasilkan pengetahuan-pengetahuan ataupun evidence tadi ya untuk pemerintah, apakah sudah cukup berkualitas untuk bisa, kalau bahasanya Mas Agung tuh call for action bagi pembuat kebijakannya dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin itu saja, Bu, sementara diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Anti sudah hadir, menyempatkan hadir, dan terima kasih juga sudah kepada Mas Agung sebenarnya, tapi udah pergi duluan ya karena harus ada meeting lain yang lebih urgent pada hari ini. Dan itu tadi ya, kembali ke topik kita hari ini gitu, behind the scene policy making process gitu, the role of knowledge. Sebenarnya seberapa penting sih gitu ya pengetahuan ini dalam proses pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Kita semua setuju bahwa evidence based policy making policy itu memang penting, tapi di sisi lain juga ada banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita perhatikan juga untuk bisa mencapai hal itu gitu. Tantangannya ada banyak banget gitu. Kalau misalnya mau diceritakan mungkin nggak habis gitu ya untuk menuliskan tantangannya sendiri gitu. Tapi tadi baik Bu Anti ataupun Mas Agung juga sudah menyampaikan gitu. Apa sih kira-kira peluangnya yang bisa kita gunakan sebagai mungkin analis kebijakan atau mungkin sebagai produsen pengetahuan dan lain sebagainya ya, yaitu tadi kita bisa pertama building trust gitu ya, dan membuat reputasi yang baik gitu, memastikan bahwa kita juga mempunyai kualitas penelitian yang baik. Juga kadang-kadang memang pada proses penyusunan kebijakan yang baik juga tergantung kapasitas SDM yang ada gitu dalam mencari data dan mengolah atau melanjutkannya itu menjadi call to action yang lebih jelas gitu ya, kurang lebih itu. Nah, diskusi sore hari ini sebenarnya baru awal gitu dari rangkaian diskusi-diskusi lainnya. Nanti dari teman-teman CIBG, teman-teman peserta yang hadir pada sore hari ini, nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi-diskusi yang lainnya tentang ekosistem pengetahuan di Indonesia gitu. Kita pengen membahas lagi sebenarnya seberapa penting sih gitu ya pengetahuan-pengetahuan ini, dan kenapa pengetahuan itu menjadi penting. Pengetahuan jenis apa sih yang memang bisa mendukung proses pembuatan kebijakan, kemudian bagaimana kita bisa sebagai pihak mungkin eksternal ataupun internal pembuat kebijakan gitu ya, bisa mendorong pembuatan kebijakan ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu dalam sebagai apapun peran yang kita miliki saat ini gitu ya, kurang lebih. Mungkin itu dulu dari saya, dan ada pesan sponsor dari teman-teman CIPG. Diskusi hari ini akan diupload di YouTube. Linknya ada di sini, atau bisa langsung cek aja nanti di YouTube CIPG gitu ya. Ada juga informasi-informasi selanjutnya bisa ditunggu di Twitter di @icipg gitu. Untuk kabar lainnya tentang diskusi-diskusi selanjutnya tentang ekosistem pengetahuan Indonesia ataupun hasil-hasil penelitian gitu ya dari CIPG tentang hal ini. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Anti sudah hadir. Terima Nanti kasih mungkin semuanya. kita bisa kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu. Balik lagi kita dengan lebih banyak hal lagi yang bisa didiskusikan kayak gitu. Dan itu sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam prosesnya tadi banyak kesalahan ataupun kehilafan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan sudah bertahan sampai jam segini gitu ya. Udah menjelang maghrib juga gitu, ataupun malah udah maghrib di daerah-daerah luar Jawa gitu, yang WITA ataupun WIT. Begitu, sekian dari saya dan teman-teman CIPG kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,
Ya, akan saya live ya. Iya Ya, Bu, terima kasih banyak. ya, makasih ya. Sampai ketemu lagi.